Halo semua, kembali lagi ke Albanjari Education. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah pelajaran tetapi dengan versi cerita. Oke, tanpa buang banyak waktu, kita mulai ceritanya. Ini adalah sebuah kisah pencarian tentang sebuah kata. Sosok sederhana yang jumlahnya ribuan untuk satu bahasa dan menjadi miliaran jika digabungkan dengan seluruh bahasa yang ada. Orang sering bilang, hanya dengan satu rangkaian kata, seseorang akan jatuh hati padamu. Namun, dalam sekejap, hanya dengan serangkaian kata, orang lain akan membencimu. Dengan serangkaian kata ini, kita semua bisa berdamai. Dengan serangkaian kata ini, kita bisa berperang. Itulah keajaiban kata. Namun yang menjadi misteri, bagaimanakah sebuah kata bisa tercipta di dunia ini? Kemarilah, duduklah bersamaku, dengarkan bersama kisah ini. Pada zaman dahulu kala, kata yang kita miliki diciptakan oleh 9 kesatria kata agung. Kesembilan kesatria ini memiliki kekuatan masing-masing sehingga mampu mempengaruhi bahasa yang ada di dunia manusia. Satria yang pertama adalah neologism. Neologism memiliki kekuatan pembentukan kata baru yang mana dengan sihirnya ia mampu menciptakan kata baru dari sekumpulan kata-kata yang sudah ada. Seperti halnya kata gaul yang baru kita kenal saat ini. Semua itu hadir karena pengaruh kekuatan sihir neologism. Misalnya kata generasi micin, ya. Jika kita kulik ke Kamus Bahasa Indonesia, mungkin kita tidak akan menemukan artinya untuk saat ini. Namun, otak kita dapat dengan mudah mencerna dan menerima makna dari kata itu. Itulah pengaruh dari neologism. Contoh lainnya deh, misalnya kita coba mengarang sebuah kata yang ngaur saja ya, tapi dijamin otak kita bisa memahaminya. Misalnya kata hantu kiawan, ya. Mungkin kalian agak mengerti gitu kan. Nah, imbuhan akhiran kiawan pada kata hantu kiawan itu mirip atau diambil ya dari kata cendekiawan ya. Cendekiawan berarti sekelompok orang-orang yang cerdik. Jadi kalau kita mendengar cendekiawan, maka kita memahaminya bahwa itu adalah sekelompok orang-orang yang cerdik. Berbeda halnya dengan hantu kiawan. Nah, karena itu di depannya adalah kata hantu, maka otak kita akan memahaminya ini sebagai sekelompok para hantu. Ya, jadi tujuan kesatria neologism adalah menciptakan pasukan kata-kata baru yang akan menghuni negeri dictionary. Dengan ditebarnya pengaruh neologism di mana-mana, maka bahasa akan semakin berkembang dan menjadi lebih beragam. Oke, apa kamu ada contoh yang lainnya? Yuk share di kolom komentar di bawah ini. Selanjutnya kita mempunyai kesatria yang kedua, yakni kesatria etimologi. Etimologi adalah seorang pangeran dari negeri Yunani, anak dari King Etimos atau Etimon dan Queen Logos atau Logia. Dia berhasil menjadi salah satu dari 9 kesatria kata agung karena pengetahuannya yang luar biasa. Dengan kekuatan etimologi, kita dapat menelusuri asal-muasal suatu kata atau bagaimana suatu kata bisa terbentuk. Kesatria etimologi mampu pergi ke masa lalu untuk melacak akar kemunculan dari sebuah kata. Jadi, dengan kata lain, kesatria etimologi bertugas agar manusia bisa mengetahui dari mana asal-muasal sebuah kata bisa hadir di dunia dictionary.
Pernah suatu hari kesatria etimologi mencoba untuk mengungkapkan asal-muasal kata meriam alias senjata khusus yang digunakan di dalam perang yang memiliki daya hancur yang superpower saat dulu. Bangsa Indonesia menamakan meriam, sungguh aneh memang. Sedang dari negara asalnya, meriam dinamai cannon. Lalu bagaimana kata meriam ini terbentuk? Kenapa bisa berbeda dengan kata asalnya? Di saat semua orang kebingungan, hanya kesatria etimologi yang mampu mengungkapkan fakta bahwa orang Indonesia menamai meriam berdasarkan kata-kata yang diungkapkan atau diucapkan oleh penjajah dulu ketika menyalakan meriam. Seperti halnya orang Indonesia ketika menyerang seseorang, penjajah ataupun lawannya, maksudnya ya dalam perang gitu ya, mereka ucapkan Allahu Akbar. Nah, para penjajah mereka juga mengucapkan kata nama Tuhannya, yakni Maria. Jadi berhubung meriam ketika itu sering diletakkan di atas sebuah kapal atau di atas benteng yang tinggi, sehingga yang terdengar untuk telinga orang Indonesia adalah meriam, bukan Maria. Oleh karena itu, setelah bertahun-tahun, yang kita adopsi adalah kata meriam, bukan cannon, seperti halnya kata ini digunakan di negara pencipta dari benda ini sendiri. Selanjutnya kita ke kesatria ketiga, yakni kesatria borrowing. Borrowing merupakan kesatria yang suka menolong ketika manusia memiliki keterbatasan kata. Dia mengambilkan kata dari negara lain sehingga orang lain bisa berkomunikasi dengan lancar tanpa kebingungan mencari kata. Misalnya ketika bangsa Jepang kebingungan memberi nama untuk supermarket yang mereka baru punya. Dulu Jepang tidak punya supermarket, jadi tidak ada pembendaharaan kata supermarket di Jepang. Oleh karena itu, daripada mereka menciptakan istilah baru, mereka meminta bantuan kepada kesatria borrowing, sehingga supermarket dipakai di Jepang, namun ya sedikit ada perbedaan pelafalan oleh lidah orang Jepang menjadi supermarketo. Nah, jadi supermarket menjadi supermarketo di Jepang ya. Begitu juga dengan kata benda lainnya seperti typewriter. Di Jepang tidak ada pembendaharaan typewriter, sehingga dengan kekuatan borrowing orang Jepang memiliki katanya, yakni typewriter. Jadi kata typewriter di Jepang menjadi typewriter. Itulah kekuatan borrowing, meminjam bahasa dari bahasa aslinya dari negara lain ya, ketika suatu bahasa tidak memiliki istilah untuk suatu benda atau kata yang harus diucapkan. Oke, itu kesatria borrowing. Kesatria keempat adalah compounding. Dia adalah seorang kesatria yang baik hati dan penuh cinta. Kesatria compounding menyatukan cinta dari kata-kata yang terpisah menjadi satu dalam ikatan yang tak terpisahkan. Misalnya hubungan antara Tuan Book dan Nona Case. Akhirnya mereka bersatu menjadi Bookcase. Ada juga Tuan Door dan Nona Knob menjadi Doorknob. Ada lagi Tuan Finger dan Nona Print menjadi Fingerprint. Tuan Text dan Nona Book menjadi Textbook. Atau Tuan Wall bersama Nona Paper menjadi Wallpaper. Mereka awalnya dua kata yang berbeda, namun disatukan oleh kekuatan kesatria compound. George Yule, pengarang kitab Study of Language, mengatakan kekuatan dari kesatria keempat ini sangat produktif dalam menghasilkan kata-kata baru saat ini. Kekuatan istimewa yang dimiliki oleh compounding bernama blending.
Jurus ini adalah jurus yang sangat powerful yang mampu menghasilkan banyak kata baru. Suatu hari, pernah dengan jurus blending ini, kata information menyatu dengan kata entertainment menjadi infotainment. Kesatria lainnya adalah kesatria clipping. Kesatria clipping merupakan kesatria yang kelima. Dia memiliki kekuatan untuk memperpendek kata, sehingga kata-kata yang panjang menjadi lebih pendek dan simpel untuk diucapkan. Dengan kekuatan clipping, singkatan yang awalnya digunakan dalam kondisi informal saja menjadi diterima bahkan dalam kondisi formal. Pernah suatu ketika Tuan Faksimile yang memiliki 4 syllables berubah menjadi Pax saja, atau Nona Gasoline berubah menjadi gas saja, serta pernah seorang konglomerat bernama advertisement berubah menjadi ad. Kesatria clipping sangat membantu untuk mempermudah orang yang baru belajar bahasa untuk menghafal kosakata baru, karena kosakata yang ribet dan panjang menjadi simple dan ya hanya terdiri dari mungkin 1 atau 2 silabel saja. Bahkan di dunia education, kekuatan clipping juga sering kita temukan. Misalnya untuk kata exam, dari kata examination, atau kata lab berasal dari laboratorium, atau bahkan kata probe ya yang berasal dari kata professor. Saking powerfulnya kesatria clipping ini, dia memiliki banyak anak buah ya. Di antaranya adalah Hippocorism. Nah, Hippocorism ini dia memiliki 2 jurus. Jurus yang pertama adalah Y dan yang kedua adalah I. Pada Hippocorism, kata yang terdiri mungkin dari 2 kata menjadi 1 kata dengan tambahan atau imbuhan Y atau IE. Contohnya kata movie berasal dari kata moving pictures, atau television disingkat menjadi telly. Kita juga sering mendengar kata Aussie dari kata Australian, atau kata biskuit menjadi bicky, dan lain sebagainya. Selanjutnya, selain Hippocorism, anak buah kesatria clipping yakni back formation. Tidak kalah hebatnya dengan Hippocorism, back formation juga mereduksi makna sebuah kata dengan kekuatan yang dimilikinya. Keunikan pada back formation adalah dia bisa juga mengubah pekerjaan suatu kata. Misalnya yang kerjanya tadi sebagai noun berubah pekerjaan menjadi verb. Misalnya pada kata donation yang awalnya tadi noun berubah menjadi donate ya, dengan mengurangi kata ion menjadi donate ya, donation menjadi donate. Lalu dari kata emotion menjadi emote sebagai kata kerja dari membuat emosi. Ada lagi contoh lainnya yakni enthusiasm sebagai noun dengan back formation berubah menjadi enthuse, atau membuat kata enthusiasm yang tadinya noun berubah menjadi kata kerja enthuse ya. Dan terakhir ada kata babysitter yang merupakan kata benda dengan kekuatan back formation menjadi babysit, yang berarti mengerjakan pekerjaan sebagai seorang babysitter. Wow. Baik, kita lanjut ke kesatria selanjutnya. Dia adalah conversion. Kesatria conversion memiliki kekuatan yang mirip dengan back formation, anak buah dari kesatria clipping, tetapi dia lebih kuat dan lebih powerful. Dia mampu mengubah pekerjaan sebuah kata, misalnya dari noun menjadi verb, tanpa harus mereduksi atau mengurangi bentuk katanya itu tadi.
Misalnya kata name yang awalnya berarti sebagai kata benda. What is your name? Name di situ adalah kata benda. My name is Udin. Name di situ juga adalah benda. Tetapi dengan kekuatan conversion, dia mampu membuat kata name menjadi kata kerja tanpa mengurangi atau menambahkan apapun atau mengubahnya menjadi suatu bentuk yang lain. Tetap bentuknya name menjadi kata kerja. Contohnya pada kalimat people name their place as home. Name di sini berarti menamai. Bentuknya sama dengan name pada kata benda, tetapi artinya berbeda karena di sini berfungsi sebagai kata kerja. Selain itu, misalnya pada kata water, ya, water biasanya bekerja sebagai noun, tetapi pada kalimat I usually water my garden in the morning, nah kata water di sini bekerja sebagai verb. Inilah pengaruh dari kekuatan ksatria conversion. Ksatria ketujuh yakni coinage. Seorang ksatria legendaris, dia memiliki kekuatan magis yang mana kata yang dihasilkannya begitu unik dan baru. Dia menghasilkan kata-kata seperti aspirin, nilon, penicillin, juga zipper, atau contoh yang mungkin yang terbaru ya seperti granola, Kleenex, Teflon, atau Xerox ya. Kalau Teflon mungkin kalian lebih sering mendengar. Nah, itu kata yang dulu tidak ada tapi sekarang ada. Bahkan ya kata Google pun yang telah kita kenal ya, yang sudah dikenal oleh seluruh umat manusia, diciptakan oleh kekuatan magis coinage. Ya, pekerjaan ksatria coinage adalah pencipta dan penemu kata-kata baru yang unik-unik. Ya, hal ini sangat penting karena seiring berjalannya waktu, orang-orang perlu sebuah istilah untuk menjelaskan suatu benda atau peristiwa yang tidak ada katanya saat itu. Ya, misalnya seperti Google tadi, Google sudah menjadi sebuah istilah, sudah menjadi sebuah kata yang kita pahami menjadi seperti to use the internet to find information. Misalnya I want to Google something, ya berarti kalian ingin mencari suatu informasi di internet ya. Jadi Google di situ artinya adalah use the internet to find information. Nah, ksatria coinage juga memiliki kekuatan atau jurus untuk membentuk kata atau istilah baru berdasarkan nama seseorang atau tempat ya. Jurus ini diberi nama eponyms. Jurus eponyms pernah digunakan di Amerika pada benda teddy bear ya, boneka beruang berwarna coklat itu diberi nama presiden Amerika saat itu yakni Theodore atau Teddy Roosevelt. Atau maksudnya spellingnya Roosevelt ya, semoga tidak salah. Efek kekuatan daripada eponyms berefek juga pada kata yang sering kita dengar yakni kata Honda ya. Jadi untuk orang tua zaman dulu mereka menamai sepeda motor atau motor ya dengan nama Honda, apapun mereknya semuanya Honda. Jadi pengaruh eponim ini nempel banget ke otak-otak orang zaman dulu. Atau misalnya seperti odol ya, dalam bahasa Indonesia mungkin odol tidak ada, yang ada pasta gigi. Tapi kita sering menyebutnya odol karena merek yang pertama adalah odol. Nah, inilah pengaruh dari kekuatan eponim, jurus dari ksatria coinage, jurus pamungkas yang luar biasa. Sebenarnya coinage juga memiliki sebuah jurus yang jauh luar biasa daripada eponyms. Ini jurusnya sungguh di luar daripada nalar manusia. Jurus itu bernama acronyms. Coinage mampu membuat sekumpulan kata yang panjang, sangat panjang mungkin, bisa menjadi sebuah kata yang sangat pendek. Ya, dengan jurus acronyms ini,
Dia bisa mengubah kata seperti Dewan Perwakilan Rakyat menjadi DPR, Komisi Pemilihan Umum menjadi KPU, atau kata-kata lain ya yang panjang disingkat. Nah, itu adalah kekuatan coinage bernama acronyms. Saking hebatnya efek acronyms ini, bahkan banyak orang yang tahu arti sebuah kata akronim tanpa tahu apa kepanjangan dari akronim itu sendiri. Manusia bahkan dengan lucunya bisa menggabungkan ya dengan arti kepanjangannya. Misalnya pada kalimat seperti ini: Kepala Sekolah SDN 100 Banjarmasin, ya. Padahal SDN adalah akronim dari Sekolah Dasar Negeri. Jadi kalau kita panjangkan kepala sekolah, jadi 2 kali sekolah di situ. Jadi agak kesalahan ya dalam pengucapan kalimat ini. Harusnya kepala Sekolah Dasar Negeri atau kepala SDN tanpa menambahkan sekolah lagi, kepala sekolah SDN. Nah, itu sering sekali terjadi, dan inilah yang membuat akronim ini luar biasa kuatnya menempelnya di otak-otak manusia saat ini. Untuk contoh yang dalam bahasa Inggris, misalnya pada akronim seperti ATM dan PIN atau kita biasa panggil PIN ya. Coba kita lihat pada kalimat ini. I sometimes forget my PIN number when I go to the ATM machine. Padahal PIN merupakan singkatan dari Personal Identification Number. Tapi pada kalimat ini, I forget my PIN number. Padahal jadinya dibaca Personal Identification Number because kita menggunakan kata number setelah kata PIN di situ. Sini lucunya ya. Contoh yang lain, ATM machine ya. Padahal ATM singkatan dari Automatic Teller Machine. Jadi kalau kita lihat pada kalimat itu, kalau kita panjangkan kata ATM-nya menjadi Automatic Teller Machine. Jadi ada double machine di situ. Nah, oleh karena itu sering sekali otak kita tertipu dengan kekuatan yang super power dari jurus akronim ini ya. Hayo, siapa ngaku yang masih sering terjebak dengan kekuatan akronim ini? Ya, pasti sering diomelin guru bahasanya ya kan? Oke, kita lanjut ke kesatria ke-8. Dia adalah kesatria dari passion. Dari ke-7 kesatria, bisa dikatakan dia adalah yang paling banyak tampil dan mempengaruhi bahasa pada umumnya. Hal ini karena kesederhanaannya dan kemudahannya untuk diidentifikasi. Namun, kesatria dari passion sungguh sulit untuk ditebak karena kadang dia mampu memberikan kejutan pengecualian untuk setiap alur yang dibentuknya. Kekuatan terbesar dari passion bernama affixes alias imbuhan. Dari passion membentuk sebuah kata baru dengan menambah sedikit ornamental pada kata-kata yang umumnya kita sudah miliki. Jurus apeksis yang dimiliki oleh derivation bisa dilesatkan dari berbagai sisi. Bila diserang dari depan, misalnya atau an kepada kata happy sehingga menjadi kata unhappy. Nah, teknik ini disebut prefix. Bila bagian yang diserang adalah bagian akhir atau belakang suatu kata, maka teknik yang dipakai adalah suffix. Misalnya imbuhan atau affixes ly pada kata quickly. Dia menyerang bagian akhir dari kata quick ya. Jadi ini bernama suffix. Selanjutnya, ketika serangan hadir di tengah kata, bahkan mampu memisahkan kata dasarnya, maka ini disebut infix. Misalnya pada kata unbelievable atau absolutely. Jadi muncul di tengah-tengah ya kata-kata imbuhan atau tambahan
yang membuat artinya sedikit berbeda ya daripada kata asalnya. Oke? Baik, sekarang kita tiba pada kesatria yang terakhir. Kesatria terkuat dari semua kesatria. Dia adalah kesatria multiple process. Sebuah kata yang muncul di dunia dictionary bila terkait dengan kesatria ke-9 ini berarti dia telah mengalami berbagai macam proses pembentukan kata. Hal ini dikarenakan karena kesatria multiple process memiliki semua kekuatan dari ke-8 kesatria, atau dia bisa mengcopy kekuatan-kekuatan yang lain menjadi kekuatannya. Dia juga mampu untuk mengkombinasikan kekuatan-kekuatan itu sehingga bisa menghasilkan kata yang lebih beragam lagi. Sehingga kata yang dihasilkan menjadi lebih banyak dan bervariasi karena melalui berbagai macam proses. Oleh karena itu, nama kesatria ke-9 adalah multiple processes, yang berarti banyak proses. Contoh hasil daripada kesatria ke-9 ini. Misalnya pada kata anti-fun ya. Anti-pen. Dimulai dengan clipping pada kata phonetic menjadi pen. Lalu diserang dengan prefix anti atau anti sehingga menjadi kata anti-pen. Nah, itu dia hasil daripada bentuk sebuah kata yang berasal dari kekuatan kesatria ke-9 multiple processes. Nah, semua kesatria kata agung ini mengabdi kepada morfologi, raja dari setiap kata yang ada di dunia. Setiap manusia yang ingin mempelajari keunikan asal-muasal pembentukan kata ataupun hal-hal lainnya yang terkait dengan kata, maka harus meminta izin dengan King of Morphology, karena hanya dialah yang mampu menggunakan kekuatannya untuk mengungkapkan rahasia-rahasia di balik kata-kata yang ada di dunia manusia. Raja morfologi ini memiliki anak, yakni seorang pangeran yang gagah perkasa bernama Pangeran Morpheme. Pangeran Morpheme sangat giat untuk hadir di setiap unit kata untuk memberikan makna dan grammar function. Jadi, setiap unit kata yang memiliki makna dan grammar function disebut morpheme oleh para manusia. Misalnya kata renewed. Kata ini terdiri dari dua kata, re yang berarti lagi dan new yang berarti baru. Re dan new disebut morpheme. Sebagai tambahan, bila kalian memperhatikan akhiran id pada kata renewed ini, suffix id menunjukkan function of grammatical yang terkait dengan tenses, yakni past simple. Nah, ini dia adalah salah satu kinerja daripada Pangeran Morpheme. Sebagai informasi tambahan, sebenarnya Pangeran Morpheme ini memiliki dua kepribadian. Yang pertama adalah sebagai seorang yang free, biasa dipanggil Pre-Morpheme. Kepribadian ini menunjukkan jati diri pangeran yang mandiri dan semua orang dapat dengan mudah memahaminya. Misalnya seperti pada kata buy, make, cook, dan lain sebagainya. Sedangkan kepribadian yang satunya bernama Bound. Pada karakter ini, Morpheme menjadi seorang yang manja, yang tidak bisa memberikan energi makna tanpa ada kata yang menemaninya. Misalnya seperti re, is, ed, and s. Bound Morpheme ini akhirnya menggunakan kekuatan dari kesatria derivation, yakni affixes, sehingga Bound Morpheme bisa dikatakan adalah bagian daripada affixes.
Jika kalian bertanya-tanya dari mana kekuatan Raja Morphology, Pangeran Morphe maupun kesembilan Ksatria Agung itu, sebenarnya kekuatan yang mereka miliki berasal dari energi suci bernama Root. Root merupakan bentuk asli sebuah kata tanpa imbuhan apapun. Ketika seseorang penghuni dunia menggunakan kekuatan yang lebih lagi, maka akan muncul energi yang baru, yakni stem. Dengan hadirnya stem, maka energi kata semakin meningkat dan artinya pun akan semakin luas. Misalnya pada kata friend. Friend adalah sebuah kata dengan energi dasar, yakni root. Namun, dengan energi tambahan affixes, bisa menjadi unfriend, atau menjadi friendly, atau bahkan menjadi lebih luas lagi, yakni unfriendly. Setiap hasil perubahan dari kata ini dinamakan base. Begitulah prinsip dasar kekuatan yang ada di dunia dictionary. Dengan mengontrol kekuatan root, stem, dan base, King of Morphology mampu mendamaikan dunia kata, dan dengan Ksatria Agung kata, maka kata-kata yang ada di dunia ini akan terus bertambah hingga tiada terkira sampai akhir dunia.